Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Pertama bahwa saya kan udah tahu kan saya ini ingin bantu ya kan sampai kapanpun, sampai ujung dunia sekalipun, selama masih ada celah untuk membantu secara hukum dan secara sosial, tapi dengan catatan nggak boleh mempermalukan saya. Insya Allah. Artinya tidak boleh ada yang bohong. Insya Allah. Tidak boleh ada yang tutup-tutupin. Insya Allah. Udah saya capek-capek maju, ujung-ujungnya saya dikecewakan. Nah, Insya Allah. gimana? Ya waktu kemarin tuh pergi ke Jakarta ketemu pengacara tuh. Di kampung tuh ada yang datengin Pak RT. Yang datengin Pak RT siapa? Nggak tahu sih siapa. Cuma ada laporan di Tribun, di media tuh Pak. Bilangnya Pak RT Pasren didatangi keluarga terpidana, suruh karang cerita. Oh bukan begitu ceritanya. Jadi Tribun itu mengutip putusan pengadilan, ya kan? Iya. Putusan pengadilan itu kan bahwa Pak RT Pasren bercerita dalam berita acaranya bahwa dia didatengin oleh keluarga tersangka, keluarga terdakwa, keluarga terpidana karena sudah jadi putusan, ya kan, dengan pengacaranya mengiming-imingi uang, ya kan, mengiming-imingi uang untuk Pak RT berbohong, tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Begitu. Itu putusan pengadilan loh. Nah, sekarang saya nanya yang jujur, yang waktu itu nemuin Pak RT siapa? 2016. Semua. Bareng. Oh ya kan, semua kan? Iya. Semua itu berapa keluarga? Dari berapa keluarga? 5. Ya kan? Ibu nemuin. Nemuin. Ibu mewakili keluarga Supriyanto. Ibu mewakili keluarga Hadi. Ibu datang juga? Iya. Ke rumahnya Pak RT? Iya. Pengacaranya siapa? Belum ada. Itu belum punya. Ada. Oh, bilangnya sama pengacara. Belum. Enggak sama pengacara. Enggak. Oh, Kita keluarga aja. Berarti bohong aja. Nah, ini ceritanya jam berapa datangnya? Bisa inget nggak? Habis maghrib ya. Habis maghrib Pak. Datang habis maghrib ya, setengah 7-an. Datang ke rumah Pak RT. Iya. Ada Pak RT-nya? Ada. Nama Pak RT-nya sopo? Bapak Abdul Pasren. Bapak Abdul Pasren. Yang ngomong siapa waktu itu? Yang ngomong semua sih Pak. Semua. Ngomongnya gimana sama Pak Pasren? Wah, punten. Kita kewakilan KBANE keluarga. Keluarga bocah. Lamun iya bocah turun umewa Pasren, ngomong jujura. Ngomong jujura wah, soalnya bocah keterangannya turun umewa Pasren. Jadi wah Pasren ngomong jujur, bahwa iya bocah turunin kono. Tapi Bapak Pasren itu ngomong itu beli bisa penurusannya polisi, beli melu-melu. Mana polisi ngomongnya? Pak, itu Pak. Terus kita nggak maksa, terus kita udah ya wis bakal bukan berarti bapak sanggup dia membelai bocah, jadi kita cendakan bocah bener turunin kono wah.
Terus pulang, Pak. Ibu nggak nawarin duit? Enggak, demi Allah enggak. Nggak nawarin duit, bener kan? Bener. Soalnya kalau ibu bener memaksa Pak Pasren ngiming-ngimingi duit, ya itu perkara pidana, ya kan? Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren untuk ngomong yang sebenarnya, peristiwa yang terjadi yang sesungguhnya, dan ibu tidak ngiming-ngimingi duit, berarti Pak RT Pasren yang fitnah. Iya, Pak. Gitu loh, kita uji nanti. Ya Bu ya. Ibu kalau nanti bersaksi, misalnya Pak Pasren ini dilaporin ke Mabes Polri, ibu siap jadi saksi? Siap, insya Ini Allah. semuanya siap? Siap. Siap diperiksa dengan alat pendeteksi kebohongan, siap? Siap, insya Ini nggak Allah. main-main. Ya udah, kalau gitu ya kita nanti melalui kuasa hukumnya Pak Oto, kita rembukan aja. Ya kan? Ini kan jadi fitnah baru toh yang berkembang sekarang kan? Seolah-olah keluarga dari terpidana meminta Pak Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Di hari Rabu semua keluarga terpidana Iya. Polda Iya. klarifikasi. Iya. Semuanya klarifikasi. Iya. Pertanyaannya apa? Itu saya sama Bapak Margana papasan sama si anaknya Pasren tuh Kavi. Ngomongnya saya ya suruh ngebujuk, ngebujukin yang enggak. Padahal saya sama sekali nggak pernah ketemu sama dia, ngomong pun tidak. Kalau ketemu juga nggak pernah mau tatap sapa gitu tuh nggak pernah. Buka, ya. Iya, tuh. Sudah semuanya disanggah oleh Udah, penyidik. iya. Penyidiknya ngenek-neken. Enggak. Enggak, ya kan? Nah. Wah, Pak Pasren ini kalau iya ini Pak Pasren nih, kok sudah berbohong pertama, kok ngapain lu gak mencelakakan orang lain? Kedua, saya sama Bapak Asmadi ngomongnya datang ke rumah Pak Pasren. Dituduh ya itu bawa amplop diiming-imingi. Iya. Terus? Ya karena saya nggak merasa Pak ya saya tolak lagi. Kan itu masuk di putusan pengadilan tuh. Iya. Ya kan? Di Iya. putusan pengadilan tuh saya baca beritanya itu kan masuk dalam putusan pengadilan. Iya. Ada. Berarti yang berbohong di pengadilan sopo? Ya Pak Pasren lah. Sudah yang 7 masuk penjara. Habis itu juga masih nambah lagi cerita baru. Ini kan keterlaluan menurut saya, gitu loh. Kan nggak boleh diem kalau begini. Itu kan, ya dulu boleh lah pada takut. Sekarang nggak boleh lagi ada rasa takut. Udah tanggung maju ini. Ada Bapak, insya Allah. Ya kan? Bukan ada Bapak, bukan ada saya. Karena ibu merasa yakin benar. Yakin. Ya kan? Kita pakai backingan siapapun, kalau salah pasti ditunjukkan kesalahannya. Sehebat apapun menutupi sebuah perkara, kalau pembunuhan itu pasti ketahuan. Karena jarang kasus pembunuhan yang tidak terungkap. Lalu bagaimana isi kesaksian dari Abdul Pasren yang kini menjadi sorotan? Ya kan, melansir dari amar putusan sidang kasus Pina tahun 2016 silam, Abdul Pasren mengaku jika para terpidana kasus Pina ini tidak menginap di rumahnya pada malam kejadian 27 Agustus 2016. Malah Pasren mengaku didatangi oleh keluarga para terpidana kasus Pina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga meminta agar dirinya mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Pina Cirebon. Padahal sesuai dengan kesaksian 5 orang termasuk terpidana mengaku bahwa mereka tidur di kontrakan bersama Kahfi anak Pak RT. Tapi dalam kesaksiannya yang dituangkan di isi putusan Rifali dan Eko, Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana Pina. Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko, Ramdhani, Hadi Jaya Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramdhani, Hadi Jaya Supriyanto dan Eka Sandi tanpa saksi. Dalam kurung Pasren tidak mau tulis dalam isi putusan bahwa ayah dan ibu dari Hadi Hasanah dan Umaina sampai menangis di pangkuan Pak RT Abdul Pasren. Ibu menangis di pangkuannya? Enggak.
Iya, ini kan kursi semua, Pak. Ini kursi. Dan saya gini, Pak. Di sini di bawah. Enggak ada terlalu deket. Jauh. Jauh. Pak RT di situ. Iya, saya ngomong di sini. Wah, punten. Baka bocah, ia turun mewah pasren, ngomong jujura. Soalnya pengakuannya bocah turun mewah pasren. Itu, Pak. Enggak di pangkuan sini. Enggak. Wis. Ini sudah sudah apa ya? Keterlaluan menurut saya. Kalau Pak RT ini apa yang dilakukan itu ternyata tidak sesuai dengan fakta, itu keterlaluan, Bu. Menebar fitnah. Jadi RW-nya RW berapa sih Bapak itu? RW 10, Pak. RW 10. Mantan. Di RW 10 itu ada berapa RT? Ada 5, Pak. Ada 5 RT. Ada 5. Salah satu RT-nya Pak Pasren. Itu waktu saya jadi RW ada, Pak. Ya RT berapa itu RT Pak 2, Pasren? Pak. RT 2. Bapak ada waktu itu? Ada. Nah, yang Bukan kejadiannya sama gimana? saya. Ya, kejadiannya gimana sih? Bercerita dari awal Pak Jia. Heeh. Pak Kasana datang dulu sore ke saya. Pak, nanti habis maghrib ibu-ibu orang tua dari yang di penjara itu mau ke rumah, mau ke rumahnya Pak RT, mau sejujurnya bahwa anak-anaknya tidur di rumah Pak RT. Udah gitu. Yang saya tangkap itu pembicaraan dari Pak Kasana itu. Akhirnya habis maghrib datang ke rumah saya semuanya, Pak. Oh, datang. Semuanya. Ke rumah Jadi Pak RW. ke rumah saya dulu, terus ke rumah Pak RT. Nah, di situ terus diketok-ketok pintunya Pak RT, assalamualaikum. Terus ada ibu RT-nya. Saya bilang ada Pak RT-nya, nggak ada katanya gitu. Terus Pak RT keluar, terus duduklah di kursi. Di kursi ya? Kursi. Terus perwakilan Ibu Aminah yang masuk ke depan. Bu Aminah itu yang di kacamata kemarin itu? Betul. Oke, Bu Aminah yang ke depan, yang nangis itu? Yang nangis, betul. Yang menangis itu saya tahu, Pak. Pak Ji, saya tapi tahu. persis kayak tayangan di YouTube saya begitu? Sama. Ngomong bahasa Jawanya begitu? Cuman punten nih, saya praktekkan ya. Ya gini nih. Jadi misalkan ini di sini, saya di sini nih Pak Ji. Tuh, jadi kan kelihatan jauh, gitu. Kelihatan. Ya, cuman saya belakangnya Ibu Aminah. Ibu Aminah duduk di bawah gitu. Di bawah kayak gini nih. Tuh. Sambil mohon gitu sama ngomongnya pakai bahasa Jawa Cirebon. Ngomongnya bahasa Jawa Cirebon. Inti dari ngomongnya itu adalah ya intinya sih ingin kejujuran Pak RT. Jadi minta Pak RT jujur. Betul. Bukan minta Pak RT berbohong. Bukan. Di putusan pengadilannya itu kan ada pengakuan dari Pak Ketua RT Pasren bahwa dia didatangi oleh keluarga terdakwa, terpidana sekarang, untuk berbohong, tidak mengakui kejadian yang sebenarnya, agar mengakui anak-anak tidur di rumah Pak RT padahal anak tidak tidur, dan mengiming-imingi uang. Kan begitu, Pak? Jadi yang dilihat tidak ada pengacara? Nggak ada. Tidak ada. Jadi murni ibu-ibu ditemani Bapak oleh ketua RW? Betul. Mendatangi rumah Pak RT Pasren? Betul. Kemudian si ibu yang pakai kacamata itu Bu siapa namanya? Aminah. Bu Aminah tuh persis kayak gini persis, kan? Iya betul. Duduk ini sambil nggak apa-apa, sambil begini kan? Iya. Mohon kan? Namanya juga orang lagi dalam keadaan susah. Lagi susah, betul. Mohon kan Pak? Minta kejujuran, iya. Iya, minta kejujuran Pak RT agar anak-anak itu disampaikanlah memang tidur di rumah Pak RT. Itu kan Pak, sambil nangis kan Pak? Betul, sambil nangis. Saya lihat sendiri. Saya ini meraktekan sedih Pak. Iya. Saya juga Pak Ji, waktu Ibu Aminah menangis, saya juga ikut menangis. Ya sedih loh Pak. Orang mohon pada Pak RT minta kejujuran Pak. Iya Pak. Minta kejujuran agar anaknya disampaikan tidur di rumah Pak RT, agar mereka terbebas dari penjara seumur hidup. Terus kemudian hari ini mereka harus mendapat lagi sebuah tuduhan baru, mengiming-imingi, akan menyuap, meminta Pak RT untuk berbohong, yang pada akhirnya mereka itu bisa diancam dengan ancaman merintangi penyidikan lagi. Sudah di penjara anaknya dan orang tuanya diancam penjara lagi. Kan ini harus diungkap, ini harus disampaikan, ya kan? Semua orang yang punya kapasitas, yang punya kewenangan, yang punya otoritas untuk melihat ini dengan hati, dengan rasa, dengan cinta.
Itu Pak. Saya jadi Ya Pak. Apalagi keluarganya saya merasakan Pak. Nggak apa-apa. Saya merasakan Pak. Bapak ngalamin itu. Artinya Bapak ada. Saya tidak berbohong, ada. Ya ini kan jalan yang terbaik kan. Ya kalau tayangan dari saya kan hanya memberikan tayangan. Nggak punya implikasi hukum apapun. Betul. Gitu loh. Karena saya nggak punya otoritas untuk itu. Saya bukan pengacara. Betul. Saya bukan penyidik. Saya bukan pejabat negara yang punya otoritas. Hari ini saya orang biasa. Saya hanya didorong oleh hati saya. Ini ada orang, ada manusia, ada masyarakat, warga kita, warga Indonesia, warga Jawa Barat, warga kota Cirebon yang mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup. Minta semua orang jujur. Ya kan Pak? Kan jujur nggak apa-apa. Kita tidak akan, kan mereka pun tidak akan menuntut apapun. Hanya ingin kalau anaknya tidak bersalah bebas. Dan kalau keluarganya pun tidak bersalah jangan ditambah-tambah. Ini manusia. Artinya gini loh Pak, dan ini harus diselesaikan Pak. Makanya cara penyelesaiannya kan keluarganya itu lapor aja kan, mereka sudah dilaporkan oleh kelompok pengacara itu. Mereka kan sudah dilaporkan. Ya nggak apa-apa, mereka kan sudah akan laporin Pak RT. Nanti biar para penyidik di Bareskrim untuk meneliti ini. Menyidik ini siapa yang benar, siapa yang salah. Saya yakin betul Polri akan objektif dalam melihat kasus ini, karena semuanya pun adalah warga negara yang sama kedudukannya di mata Kapolri akan objektif, saya yakin betul. Ya Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi Bapak melihat ya? Melihat. Tidak ada iming-iming uang, tidak ada. Tidak ada pengacara. Nah, terus ada pengakuan Duduk di pangkuan? Enggak ada. Bilangnya kan sampai di pangkuannya. Enggak. Berarti kan BAP-nya ngarang. Ibu Aminah juga punya adat dan etika, Pak Haji itu. Ya. Harapan Bapak apa Pak? Harapannya inginnya cepat keluar anak-anak yang di penjara. Bapak yakin nggak anak-anak itu bersalah? Saya yakin tidak bersalah. Saya yakin. Pada awal saya nggak tahu Pak Haji. Setelah Pak Haji menyusuri, saya baru ngeh, baru tahu. Alhamdulillah. Iya tuh, benar Pak Haji. Selama ini saya nggak tahu. Pas begitu ada tanya Pak Haji, selusurin di yang saksi maupun yang ibu-ibu tersangka itu. Alhamdulillah saya dapat wawasan sendiri. Oh ya, ternyata begini jalan ceritanya gitu. Jadi alhamdulillah saya juga paham tuh. Makanya pas begitu saya lihat di Pak Haji menayangkan ada Ibu Aminah, kok saya ada waktu itu ada. Iya. Ini Pak Ketua RW yang hadir pada saat keluarga terpidana menemui Pak RT Pasren. Tuduhan pada keluarga terpidana adalah meminta agar Pak RT Pasren untuk berbohong, mengiming-imingi uang. Tetapi yang sebenarnya adalah menurut Pak Ketua RW yang melihat langsung peristiwa itu justru terbalik. Ibu Aminah meminta Pak Ketua RT Pasren untuk berkata yang sebenarnya, untuk berkata jujur bahwa anak tersebut, anaknya yang itu tidur di rumahnya dan dia duduk di bawah, tidak dalam pangkuan. Tidak. Ada beberapa hal yang harus segera diluruskan. Membawa pengacara, mengiming-iming uang, meminta berbohong, dan duduk di pangkuan. 4 peristiwa yang memiliki efek hukum. Dan semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk semakin terangnya kebenaran dari kasus Vina dan Eki.